Anak itu bahkan sampai muntah berulang kali karena serangan ganas di bagian dada dan perutnya. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini dan selamat datang pada segmen Kriminal Miris. Dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini, apalagi yang dilanda atau nggak bisa keluar rumah karena PPKM, semoga diberi kesehatan selalu. Dan harapannya, kondisi yang melanda kita saat ini setidaknya cepat berlalulah gitu. Amin. Di segmen krimis kali ini, kita bakal membahas kasus-kasus kematian balita yang begitu miris. Seperti apa saja sih kasusnya? 3, 2, 1... Check it out. Kasus yang pertama ini ialah seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Alasannya karena si anak ini mengganggu ibunya yang lagi bercinta dengan pacarnya. Berarti bukan ayahnya si anak ini ya. Yang jadi korban dalam kasus ini tentunya anak gadis balita yang masih berusia 3 tahun itu bernama Kylie Jade Priest. Sedangkan tersangka dalam kasus ini yaitunya ibu kandungnya sendiri bernama Nicola Priest berusia sekitar 23 tahun. Berarti masih belum terlalu dewasa ya kan. Kekasihnya juga jadi tersangka bernama Callum Redfern berusia 22 tahun. Jadi cowok ini tuh lebih kecil umurnya setahun dari pasangannya. Kronologi kejadiannya terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2020. Berarti tahun kemarin. Di flat tempat di mana ibu dan anak ini tinggal. Yaitu nama daerahnya itu di Birmingham di negara Inggris. Pada 8 Agustus itu, si anak masih ceria lah, seperti anak-anak biasa pada umumnya. Belum kenapa-napa gitu. Terlihat di CCTV apartemen yang ditinggalinya. Si anak ini masih kelihatan biasa-biasa aja gitu. Meski ibunya sendiri rada-rada cuek gitu. Nah, pada menjelang malam hari, si Redfern datanglah tuh ke rumah Nicola. Pergi pacaran lah. Karena Nicola ini punya anak yang masih berusia 3 tahun, dia buat bobo anaknya dulu. Tapi si anak ini nggak mau tidur. Ya namanya juga anak-anak ya kan, susah dibuat tidur gitu. Masih mau main-main dengan emaknya. Sekitar jam 7 itu, karena belum mau tidur, dibiarinlah sama emaknya. Kebetulan emaknya ini mau berhubungan seksual lah dengan cowoknya itu. Tapi setiap mau gituan, si anak ini entah kenapa merengek mulu gitu. Nangis lah, ini itulah. Karena si ibunya nggak tahan, buta akan nafsu, disakitinya anaknya ini. Anaknya sendiri, padahal masih sangat kecil ya kan. Ya namanya anak kecil semakin disakiti, nangisnya semakin menjadi-jadilah. Ibunya pun semakin gila pula untuk menyakitinya. Semakin parahnya kondisi si anak pada saat itu, gara-gara disakiti itu ya. Anak itu bahkan sampai muntah berulang kali karena serangan ganas di bagian dada dan perutnya. Sungguh keji banget sih. Ditambah pula pasangannya juga ikut. Aduh, pacaran salah orang nih. Namanya anak kecil mana dia tahu ya kan? Karena balita Malang ini udah cedera parah, ibunya itu sempat nelpon 999. Sejenis panggilan darurat gitu. Tapi nih ya, sebelum melakukan panggilan darurat, balita Malang tersebut sampai meninggal. Setelah kejadian itu, mereka berdua ini diwawancarai lah gitu sama pihak berwenang. Awalnya mereka berdua ini ngeles mulu, selalu berbohong lah. Bahkan sampai di pengadilan pun masih kayak gitu, sampai-sampai mereka ini cekcok nih berdua. Namun pada akhirnya hasil dari otopsi balita itu yang membenarkan. Hasil dari otopsinya itu si balita ini mengalami patah tulang rusuk, patah kaki bagian bawah, dan tulang dada yang patah. Sumpah itu ngeri kali ya kan? Itu kayak ditonjoknya atau dilemparnya anak itu. Ngeri sih.
Cuma kan nggak ada rekaman kejadiannya ya kan, jadi nggak tahu kayak diapain balita Malang ini gitu. Bisa jadi ditonjok sekeras mungkin atau dilempar kayak gitu. Ngeri sih. Jelas-jelas udah gimana ya, udah terjawab dari semua jelas-jelas udah terjawab dari hasil otopsinya itu ya kan. Lalu membuat pengadilan memutuskan Nicola Pries beserta pasangannya itu bersalah. Ibu kandungnya yang bernama Nicola Pries yang berusia 23 tahun itu dihukum kurungan penjara 15 tahun lamanya. Sedangkan kekasihnya yang bernama Callum Redfern yang berumur 22 tahun itu dikurung selama 14 tahun kurungan penjara. Nah, setelah kepergian balita tersebut, tentunya keluarga, kerabat, serta para tetangga ikut bersedih atas meninggalnya balita Malang tersebut. Lalu diberi penghormatan terakhirlah atas kepergiannya. Tapi yang paling terpukul itu neneknya sih. Nenek dari pihak ibu, neneknya bernama Debbie Windmill. Sampai-sampai neneknya bilang, aku tidak pernah bisa berhenti menatap senyuman di wajah cantiknya. Saya suka setiap saat melihatnya berkembang hingga akhir usia sekolah. Kylie Jenner pantas untuk menunjukkan kepada dunia siapa dia sebenarnya dan apa kehebatan yang bisa dia bawa ke dunia ini. Nenek akan selamanya mengingatmu di hati. Seperti itulah kata neneknya, segitu besar cintanya neneknya itu terhadap cucunya. Nah pokoknya ambil saja hikmah dari kejadian ini. Kalau udah punya anak itu disayang. Di luar sana masih banyak orang yang masih belum dikaruniai seorang anak gitu. Padahal pernikahannya udah lama ya kan. Kalau kita jadi orang tua harus sabar, oke? Main gegabah ya bisa celaka kayak barusan. Nah kita lanjut ke kasus yang kedua. Cekidot. Yang kedua ini kasusnya itu bayi tewas di dalam bathtub saat mandi bareng ibunya yang teler karena itu narkoba gitu. Nah, gimana kronologinya? Simak baik-baik. Begini nih, di TKP rumah tersebut bertingkat 2. Di dalam rumah itu ada bayi berusia 10 bulan, lalu ibunya yang bernama Ashley Nicole Brantley. Maaf jika bahasa Inggris saya buruk. Ibunya ini masih berusia 19 tahun. Masih kecil lah. Selain itu ada neneknya yang bernama Kelly Gordon, berusia 36 tahun. Nah, pada tanggal 9 Juni kemarin, si ibu muda ini mandi bareng putranya yang balita itu dalam bathtub, tahu bathtub? Nah, di lantai 2 rumahnya. Ibu muda itu memeluk putranya sambil berendam, kayak diginiin nih. Sambil berendam gitu, sambil kayak di bagian dada gini ya kan. Pokoknya si balita ini dalam dekapan ibunya. Sampai-sampai ibu muda itu tertidur, sedangkan neneknya itu sedang nonton TV di lantai bawah. Sekali-kali si nenek ini ngeceklah ke lantai atas untuk lihat anaknya beserta cucunya itu. Ditanyalah anaknya gitu ya kan. Entah apa ditanyanya bla 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 gitu ya kan. Nah si anak ini atau ibu muda itu cuma bergumam doang. Gitu menanggapi pertanyaan dari neneknya itu. Yang jelas si nenek ini memastikan nggak kenapa-napa gitu, karena si nenek ini tahu anaknya ini atau ibu muda itu memakai narkoba ya kan. Sebelum si anak ini masuk ke kamar mandi pun si ibu muda udah pakai narkoba juga. Ya udah, karena si nenek ini cuma memastikan, si nenek ini kembalilah nonton TV. Berselang 10 atau 20 menit kemudian, ibu muda itu berteriak sekencang-kencangnya. Awalnya dia yang rebahan langsung berdiri. Si nenek yang di lantai bawah langsung berlari ke atas. Ada apa? Katanya. Si ibu muda ini bilang, bayinya tidak bernapas. Apa yang harus dilakukan? Nenek langsung merebut bayi itu dan berusaha menyadarkan si dedek kecil ini. Si nenek juga kaget betapa birunya kulit bayi itu. Dan kulitnya ini terasa sangat dingin. Akhirnya pakai itu apa tuh? Telepon darurat untuk cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi setiba di rumah sakit, bayi Malang itu dinyatakan meninggal pada hari itu juga. Akhirnya polisi setempat pun bertindak ya kan.
Dilakukanlah penyelidikan. Digeledahnya rumah itu. Polisi yang menjalankan surat perintah penggeledahan di kediaman itu menemukan sejenis metapetamin di dalam rumah itu. Lalu si nenek yang bernama Kelly Gordon yang berusia 36 tahun itu ditahan sama pihak kepolisian atas dakwaan kepemilikan narkotika jenis metapetamin. Nggak ada kaitannya dengan kematian cucunya. Sedangkan ibu muda tersebut, Ashley Nicole Brandley yang berusia 19 tahun, ditahan di penjara tanpa jaminan pada tanggal 29 Juli. Karena ia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 serta kekejaman terhadap anak-anak atas kematian bayi kecilnya itu. Saat ini keputusan sah belum diputuskan secara resmi karena sidangnya sekarang ini masih berlanjut. Gimana pendapat kawan-kawan soal kasus yang kedua ini? Jangan lupa ya di komen, oke? Mungkin ada di antara kawan-kawan yang udah menikah, udah mempunyai anak gitu. Apalagi masih balita ya kan. Pokoknya hati-hati merawat dedek bayinya ya kawan-kawan. Jangan sampai kejadian kayak cerita barusan. Nah, kita lanjut ke kasus yang terakhir atau yang ketiga. Check it out. Nah, yang ketiga ini kejadiannya di negara kita sendiri, yaitunya Indonesia. Lebih tepatnya di Kecamatan Jangkabuaya, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Oh ya, yang kedua tadi itu kejadiannya di Amerika ya. Ada seorang balita bernama Balkis Kiana Alicia. Merupakan seorang balita berusia 1 tahun 8 bulan meninggal setelah kecebur ke dalam kaleng cat 25 kg yang berisi air. Bukan cat ya, tapi isinya air. Nah, kronologinya seperti yang aku dapat di Sindo News, pada saat itu neneknya si Balkis ini mengantarkan kakaknya ke kamar mandi. Pergi pipis. Balkis ini punya kakak yang masih kecil juga. Kalau nggak salah nih ya, ini kembarannya. Nah, pas diantarin tuh si nenek ini ngantarin cucunya yang satu lagi ke kamar mandi. Nyata si Balkis ini ikutin neneknya dari belakang. Nah, saya habis ngantarin pipis tadi, ternyata si Balkis sudah nyungsep ke dalam kaleng cat yang berisi air di dapur itu. Air yang dalam kaleng cat itu kebetulan untuk memasak gitu. Gue juga punya di sini. Oh ya, air yang dalam kaleng cat itu tempat si Balkis nyungsep itu airnya nggak penuh gitu, cuma dangkal lah. Tapi nih ya, nyungsepnya itu kepala si Balkis yang duluan ke dalam, kakinya ke atas. Spontan neneknya kaget dong. Si Balkis ini nggak sadarkan diri, langsung tuh dibawa pakai motor ke puskesmas terdekat yang berada di Jangkabuaya. Tetapi di UGD hanya ada 2 orang petugas yang berjaga. Saat itu pas pulang nggak ada dokter, entah kemana dokternya, neneknya pun bergegas ke puskesmas yang lain, di Puskesmas Bandar 2, dan langsung diantar ke rumah dokter di sana. Pas di sana, balita tersebut dinyatakan meninggal dunia. Aduh, malang sekali sih. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya ya kan. Terus ibunya kemana doh? Ibunya itu ada pas kejadian. Ibunya ini habis berjualan tempe, namun karena dirinya kecapean, ibunya itu masuk ke kamar untuk istirahat sejenak. Pas inilah kejadian tak terduga terjadi. Nah, ayahnya di mana? Saya sendiri nggak tahu informasinya tentang ayahnya di mana pada saat kejadian, atau emang ayahnya ada di sana atau enggak, atau udah bercerai atau udah meninggal. Saya sendiri nggak tahu. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih tahu. Jangan lupa komen, oke? Nah, gimana pendapat kawan-kawan semua soal kejadian barusan atau kejadian yang kejadian yang sebelumnya? Jangan lupa komen, oke? Kalau udah terjadi nih ya, mau gimana lagi ya kan? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal semacam kayak gini. Setidaknya dari konten kali ini, kita sendiri, kita pribadi dapat pelajaran supaya lebih berhati-hati dalam memperlakukan dan menjaga anak-anak yang masih kecil ini. Ya, namanya anak-anak, mana dia tahu ya kan? Kita pribadi sendiri yang udah kita bilang dewasa, ibaratnya udah berumur kayak gini ya kan?
orangnya masih anak-anak juga ya kan. Aduh ya Allah, maaf ketawa, nggak bermaksud menyinggung kejadian barusan, tapi kembalikan ke diri kita pribadi sendiri supaya nggak terjadi hal yang kayak inilah, kayak itulah. Aku nggak tahu ngomong apa lagi. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini. Terima kasih ya. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notif terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video mirror ya. Oke lah, bye.